Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih ya sudah kembali menyaksikan channel saya. Jadi di akhir-akhir ini memang saya agak lambat ya dalam proses membuat konten ya. Tapi kebetulan memang sedang ada kegiatan untuk 21 ya, lagi ada agenda tahunan kita giveaway ya. Giveaway-nya kita ada 2 unit blok ya, blok chamber. Caranya bagaimana ada di Facebook ya. Di Facebook Agung Adi Rahman 2 atau di EDVR, nanti diupload ya. Oke, konten ini kita mau membahas cara memendekkan langkah hammer. Saya minta maaf, memang ini kontennya saya bikin tanpa suara, jadi nanti suaranya saya isi ya, saya isi. Semoga tidak mengurangi semangat sahabat semua, walaupun videonya ala kadarnya. Saya memenuhi tanggung jawab saya. Kita diskusi dalam komentar. Tetap saksikan konten-konten saya. Bagi yang baru gabung, jika dianggap konten ini bermanfaat, bantu like, subscribe, dan di share ya. Oke, sudah azan maghrib. Kita lanjutkan di konten sebenarnya ya. Oke sahabat semua, terima kasih. Kita langsung ke konten inti. Oke, jadi begini ya. Yang pertama seperti biasa ya, kita bongkari dulu unitnya. Oke, skopnya kita copot dulu. Oke, sebenarnya masih banyak ya cara-cara yang lain untuk memperpendek stroke hammer. Namun ini saya, karena memang kesibukan yang luar biasa, ini saya bikinkan konten. Ini saya ambil cara yang paling praktis ya. Dan keuntungannya apabila gagal, kita masih bisa mengembalikan ke stroke yang semula. Oke sahabat semua, bisa siapkan peralatan yang dirasa perlu. Yang pertama handle tab sama mata tabnya ya. Mata tabnya ukuran 6 kali 1,0. Kalau nggak ada bisa coba bawa ke bengkel. Oke, sekarang semua sudah terlepas. Kita lihat bagian hammernya, ini ada bekas titik ya. Biasanya ada bekas titik, bekas ini hantaman ya, atau pukulan saat mengenai pentil valve. Nah, kita bor. Oke, kita bor pakai bor 5 mili ya, karena untuk tabnya kita mau kasih baut 6. Baut 6 itu adalah baut chamber atau baut popor ya, baut bagian popor. Kenapa saya menggunakan baut 6? Biasanya memang rata-rata untuk baut 6 sudah cukup ya untuk masuk ke bagian hammer, karena ukuran hammer ini berbeda-beda. Apabila hammernya memang besar, bisa menggunakan baut jembatan. Bisa menggunakan baut ukuran yang lebih besar, yang lebih kokoh, misalnya ukuran baut 8 atau baut 10. Disesuaikan dengan posisi hammer agar tidak bagian baut tadi tidak mengenai tuas deliver. Oke, ini mata tabnya ukuran 6 kali 1,0. Oke, langsung kita tap. Begini ya cara tapnya. Cara detail tab bisa sahabat ngulik di konten-konten sahabat YouTuber yang lain ya. Cara tab bagaimana, saya masih belum bikin konten itu. Setelah kita tap, kita pasang bautnya. Ini menggunakan baut 6, baut popor.
Bagi yang kurang yakin, setelah baut popor ini kita pasang di sini, kita kencengin pakai kunci L. Bisa juga dikasih las ya, di titik las supaya kokoh. Tapi saya rasa ini pun sudah sangat cukup kokoh ya. Kita kencengin. Setelah itu kita potong sesuai ukuran yang kita mau. Misalnya panjang atau langkah hammer semula itu 2 cm, mau kita jadikan 1 cm, otomatis kita bikin tongolannya 1 cm ya. Sampai di sini mungkin bisa dipahami. Artinya ini cukup mudah, sangat mudah ya. Dan apabila memang gagal dalam proses, hasilnya justru merubah akurasi atau menjadi boros, ini bisa dikembalikan ke struk semula dengan cara memotong bagian baut yang sudah dipasang itu sesuai dengan posisi asal. Oke. Keuntungan dan kelebihan menggunakan struk hammer pendek yaitu yang pertama, tingkat gesekan hammer itu lebih minim ya. Langkah hammer semakin pendek, gesekan terhadap chamber dan hammer itu semakin minim. Oke, ini sebenarnya sudah saya tandain ya. Panjangnya semula itu 1,5. Nah, ini mau saya bikin 7,5 ya. Jadi saya bikin tongolannya itu 7,5 mm. Oke, lanjut. Keuntungan yang kedua, biasanya senapan menjadi performanya lebih irit karena kebanyakan pada chamber-chamber yang beredar itu memang sebagian langkah hammernya panjang ya, lebih dari 1,5. 1,5 pun saya anggap masih kejauhan karena idealnya 1,2 menurut saya. Semakin jauh langkah hammer memang akan semakin kencang tapi juga boros. Nah, ini nanti tujuannya adalah kita mencari konstruksi yang benar-benar pas karena berat hammer, langkah hammer itu sangat diperhitungkan. Oke, jadi demikian cara membuat langkah hammer menjadi pendek. Terima kasih sahabat semua sudah menyaksikan ya. Saya langsung akhiri videonya ini setelah cara membuat hammer menjadi pendek ini selesai ya. Mohon maaf salah hilaf dari saya. Videonya ala kadarnya. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Bagi yang baru gabung, sekali lagi saya ingatkan, apabila dianggap video ini bermanfaat ya, bermanfaat, nah itu bisa dibantu like, subscribe, dan di-share. Tapi jika dianggap tidak bermanfaat, bantu komentar agar saya bisa membenahi diri, karena saya sadar yang namanya manusia tempatnya salah dan hilaf. Oke sahabat semua, ini jawabannya bagaimana membuat langkah hammer menjadi pendek. Oh ya, di video ini jadi itu per hammer masih belum presisi ya bagian belakang karena bekas dipotong. Nah, ini kita presisikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga sahabat selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.